Semuanya, Sukiyoto, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ronald Gunawan di Kasbas IPA. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan presentasi tentang penjelajah di alam bebas. Mari kita mulai. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk penjelajahan. Di sini yang pertama ada penjelajahan di alam bebas, yang kedua ada penjelajahan di hutan, dan yang ketiga ada penjelajahan di sungai. Lalu pelengkapan yang dibutuhkan ada peta, kompas, P3K, pakaian yang memadai dan khusus, sepatu khusus penjelajah, jam tangan serbaguna yang bisa menunjukkan waktu dan stopwatch, tas atau ransel. Lalu di sini cara melakukan penjelajahan. Cara yang pertama itu ada perencanaan. Di tahap ini kita harus menentukan lokasi, hari atau tanggal, dan berapa lama yang dibutuhkan untuk penjelajah dan biaya akan digunakan, lalu kita buat laporan setelah membentuk dan membagi tugas. Yang kedua ada persiapan. Di tahap ini panitia harus menjelaskan rute dan waktu yang diperlukan untuk melakukan penjelajahan dan menjelaskan tata tertibnya. Yang ketiga pelaksanaan. Di tahap ini mereka sudah mulai melakukan perjalanan dengan beberapa regu yang sudah memiliki ketua, dan mereka tidak boleh terpisah dari kelompoknya dan mengikuti rute yang sudah ditentukan, dan mereka tidak boleh merusak lingkungannya. Lalu di sini ada 7 langkah menghadapi kecelakaan di alam bebas. Yang pertama, ambil ahli situasi. Pemimpin harus mengambil ahli dan bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Nah, yang kedua itu dekati korban. Kita harus mendekati korban secara hati-hati agar tidak ada cedera tambahan. Yang ketiga, lakukan pertolongan pertama. Kita harus melakukan pengecekan menggunakan alat yang ada di kotak P3K dan memeriksa ABCDE korban. Lalu yang keempat itu lindungi korban dari segala hal yang bisa mengganggu mental dan fisiknya. Yang kelima, periksa luka lainnya bertujuan agar penanganannya tidak terjadi cedera berkelanjutan. Yang keenam, buat keputusan rencana untuk menyelamatkan korban. Yang ketujuh, membawa korban ke tempat yang aman dan bisa diobati secara langsung dan layak. Lalu pemeriksaan ABCDE. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melakukan pertolongan pertama dan mengecek airways atau memeriksa pernafasannya, breathing atau memeriksa jalur nafasnya, circulation atau memeriksa tekanan darah nadi, disability atau memeriksa kemampuan berkomunikasi, serta exposure atau menggenggam tangan pasien agar tidak hipotermia atau kedinginan. Lalu di sini ada basic life support. Bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi pada seorang yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Bantuan ini biasanya dilakukan dengan cara pertama duduk di samping korban. Yang kedua, letakkan dua telapak tangan saling menumpu di tengah-tengah dada korban. Yang ketiga, lengan tegak lurus di atas dada korban. Yang keempat, mulai tekan dinding dada dengan kedalaman 5 cm pada orang dewasa dengan cepat sambil menghitung kompresi dada. Ini dia contoh simulasinya. Lalu terakhir kita akan memindahkan korban. Pemindahan korban adalah bertujuan memindahkan korban yang sudah diberikan pertolongan pertama, lalu dipindahkan ke tempat yang untuk menangani luka korban secara lebih spesifik. Jangan sampai membuat cedera korban bertambah parah atau membuat korban lebih sakit. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam penjelajahan ini, pertama membuat kita lebih berani untuk menjelajahi alam lepas. Yang kedua, menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan menambah kekompakan dengan kelompok dan cinta pada alam. Yang ketiga, menambahkan edukasi bagaimana hidup dan bertahan hidup di alam lepas. Yang keempat, menambahkan pengalaman yang belum pernah kita lihat sebelumnya di alam bebas. Sekian dari saya dan terima kasih. Sukihoto, Namo Buddhaya.